semuanya, yang terhormat Ibu Dr. Novita Sulistiawati, Eskom MM, yang mungkin hari ini masih berhalangan hadir. Yang terhormat juga selaku pembicara kita pada hari ini, Mas Dea Wiharta. Yang terhormat juga rekan-rekan pengurus, anggota muda, calon anggota SNAP Fotografi Gunadarma. Mungkin sebelumnya saya mewakili teman-teman SNAP Fotografi Gunadarma ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Dewi Hatta yang telah sudah mau menjadi pengisi acara kita pada hari ini, dan juga pastinya untuk para teman-teman pameris yang sudah menyelenggarakan acara pameran anggota muda dengan tema rasa dan karsa sehingga mungkin bisa terlaksana sampai dengan hari ini. Dan mungkin webinar hari ini juga sebagai penutup gitu dari rangkaian acara yang sudah diselenggarakan selama 3 hari sebelumnya, 3 hari pameran, dan juga mungkin untuk pameran rasa dan karsa juga bisa menjadi pembelajaran lah buat teman-teman pameris yang sudah menjalani pameran selama 3 hari. Dan untuk webinar kali ini juga pastinya semoga menjadi pembekalan untuk teman-teman peserta dan juga pastinya untuk teman-teman panitia juga yang ikut pada webinar kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kamu, Bang Muhammad Abdillah, atas sambutannya. Selanjutnya yaitu Ibu Dr. Novita Sulistiawati, Eskom MM. Apakah Ibu Novita ada? Iya, baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya. Ini saya langsung ngasih sambutan. Iya, Bu. Oh, iya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam rangkaian acara dari awal kepengurusan Abdillah sampai saat ini ya, timnya Abdillah sampai saat ini. Dan di hari kemarin saya sudah juga hadir dalam pameran Rasa dan Karsa di mall. Karya-karyanya cukup baik dan mudah-mudahan karena ini kegiatan terakhir ya dari tim kepengurusannya Abdillah, yang mudah-mudahan nanti berikutnya di kepengurusan berikutnya segala kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Dan saya mungkin menitik beratkan bahwa saya minta tolong ada kompetisi-kompetisi tingkat nasional bahkan internasional yang diikuti oleh para anggota SNAP ya. Jadi tidak hanya di internal saja, tetapi juga di nasional bahkan yang internasional gitu. Mungkin dengan diundangnya para pembicara-pembicara yang hebat-hebat ini bisa memberikan ide-ide atau memberikan tambahan skill gitu ya untuk seluruh anggota SNAP sehingga mampu untuk atau percaya diri untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang tingkatnya lebih tinggi lagi gitu.
Nah, saya rasa saya tidak akan bicara banyak gitu. Selamat atas pencapaiannya untuk pameran kali ini angkatan 29 ya. Dan semoga nanti berikutnya angkatan 29 bisa menjadi berikutnya berarti kepengurusan di angkatan 29 ya. Iya, Bu. Angkatan 29. Berarti nanti mudah-mudahan angkatan 29 siap untuk menjadi pengurus aktif dari SNAP dan siap untuk melaksanakan program kerja SNAP yang rutin, lebih inovatif gitu dan lebih kompetitif. Mungkin itu yang penting saya sampaikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu opening webinar. Menciptakan rasa di dalam sebuah foto. Opening ini akan dibuka oleh Ibu Novita. Kepada Ibu Novita, dipersilakan untuk membuka webinar kali ini. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan webinar ini dibuka. Semoga bisa berjalan lancar dan semua bisa mendapatkan ilmu yang baik dari sini. Dengan ini saya nyatakan webinar ini dibuka. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Baik, selanjutnya yaitu pembicara. Nah, untuk ini, sebentar. Baik, untuk acara selanjutnya akan ada perkenalan pembicara yang akan dipandu oleh moderator webinar kita siang hari ini, yaitu Kawayan Agus Budianto. Baik, untuk Kawayan, apakah hadir? Baik, Kawayan sudah hadir. Kepada Kawayan dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada MC. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Wayan Agus Budianto. Saya akan memandu rangkaian acara webinar khususnya pada materi tentang menciptakan rasa di dalam sebuah foto. Nah, yang kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Mas Bea Wiharta. Nah, untuk perkenalan lebih lanjutnya langsung saja kita berkenalan langsung dengan Mas Bea Wiharta. Mas Bea Wiharta, selamat siang Mas, apa kabar? Selamat siang, Wayan. Apa manggilnya Wayan? Wayan aja Mas. Agus juga boleh, nggak apa-apa. Ya, selamat siang Agus. Iya Mas. Salam kenal. Apa kabar Mas? Baik. Saya juga selamat siang Bu Novita. Saya siang, minta Pak. izin sharing pengalaman dengan teman-teman dan semoga berguna buat semua. Amin. Amin. Baik, mungkin langsung saja kita perkenalan sekaligus materinya pada Mas Bea Wiharta. Kami persilahkan. Oke, Wayan, selamat siang semua teman-teman SNAP. Siang ini aku mau memberi materi soal rasa dalam sebuah foto. Ya, sebentar aku cari materinya. Ya. Ya, menciptakan rasa dalam sebuah foto. Satu hal yang harus dipahami sebelum kita masuk ke materi, fotografi itu ada dua bagian besar
disusun atas dua bagian besar bagian. Bagian pertama adalah bagian teknis kamera. Yang kedua adalah feeling. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis itu pure berkaitan dengan kamera. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan rasa itu sangat tergantung dari orang yang memotretnya. Gitu. Jadi, nah, untuk menimbulkan rasa dalam sebuah foto, kita wajib sangat paham dengan teknis kamera. Gitu. Nah, rasa binatang apakah itu dan bisa ditemukan di mana dia, gitu. Rasa itu bukan hanya ada di binatang, tapi ada di tumbuhan dan ada di manusia. Semua makhluk hidup punya rasa, gitu. Nah, itu yang suka dilupakan oleh kita yang memotret kalau kita terlalu berkutat dengan teknis. Kita bermain warna, kita bermain teknis, slow speed atau high speed, bikin freeze gitu. Ketika kita terlalu terpaku dengan hal-hal teknis, kita biasanya melupakan rasa, gitu. Nah, rasa itu ada di mana saja sih, gitu. Ya, rasa itu bisa ditemukan dari sebuah frame di mana di dalamnya ada manusia, ada binatang, dan ada tumbuhan. Karena ketiganya bisa mengeluarkan rasa. Nah, tetapi untuk menangkapnya, kita sebagai fotografer itu harus sadar bahwa kita membutuhkan jiwa dalam foto kita. Jiwa dalam foto itu bisa dikeluarkan melalui manusianya sendiri sebagai pemotretnya. Kita harus sadar bahwa foto kita harus ada 3 hal itu. Mostly, gitu, karena yang bisa mengeluarkan rasa adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, tetapi pada umumnya yang bisa paling kuat terlihat rasa itu ada di manusia. Ketika di manusia, frase rasa itu sebetulnya identik dengan emosi. Gitu. Kalau rasa lalu kita frasenya lari ke makanan, rasanya asin, manis, hambar. Nah, rasa dalam tanda petik itu sebetulnya adalah emosi. Emosi dalam foto bisa dikeluarkan ketika manusia di dalamnya mengeluarkan energi. Energinya bisa berupa rasa marah, tertawa, sedih, yang biasanya ada dalam ekspresi, gitu. Nah, sebuah foto bisa mengeluarkan rasa kalau kita sebagai fotografer bisa melihat sebuah detail dari scene yang ada dalam jendela bidik kamera kita. Gitu. Memotret itu zaman sekarang bisa melalui jendela bidik, tapi kebanyakan lalu generasi zaman sekarang banyak yang melalui screen. Gitu. Apa bedanya melalui screen dan melalui jendela bidik atau viewfinder? Nah, jendela bidik itu dengan sengaja membatasi mata kita melihat tanpa melihat hal-hal lain di luar viewfinder. Yang di luar viewfinder itu jadi gelap. Nah, ketika jadi gelap, lalu kita bisa terfokus melihat apa yang ada di dalam frame kita. Gitu. Ketika kita sadar apa yang ada di dalam frame kita,
lalu kalau kita sebagai fotografer akan lebih mudah menangkap siapa manusia di dalamnya yang mengeluarkan emosi. Ketika kita bisa menangkap emosi itu, disitulah jiwa dari foto. Dari satu frame besar ini, semuanya, lalu rasa itu akan konsentrasi kita melihat atau penikmat foto ini ketika dia menyapu seluruh bagian lalu matanya akan tertarik kepada seseorang yang tertawa di tengah itu. Gitu. Walaupun dia hanya bagian kecil. Nah, di sini berfungsi masalah teknis. Kita mengenal masalah depth of field, siapa yang mau dibikin tajam dan siapa yang enggak, gitu. Kalau yang tertawa itu bukan bagian yang tajam, maka pengaruh rasa dalam frame ini menjadi berkurang. Tetapi beda kalau seperti sekarang, misalnya yang ini, walaupun dia tidak memenuhi frame, lalu teman kita yang tertawa itu akan energi senangnya itu akan memenuhi frame. Gitu. Jadi disinilah perpaduan dua hal. Kita sebagai fotografer harus mencari mana manusia-manusia yang mengeluarkan emosi, lalu menjadikan manusia-manusia yang mengeluarkan emosi itu fokus dan menghilangkan semua bagian lainnya. Foto seperti ini akan berbeda kalau kita lalu memakai diafragma 16 misalnya, di mana ruang tajamnya itu dari depan sampai belakang dia akan tajam semua. Itu akan mempengaruhi kita menangkap rasa, gitu. Lebih susah. Kenapa? Karena secara teknis ketika kita memakai depth of field pendek seperti ini, katakan ini F-nya 2. Lalu mata kita akan lari ke bagian tajam. Dan ketika mata kita lari ke bagian tajam, disitulah emosinya keluar. Nah, seperti ini. Gitu. Emosi tidak hanya dihasilkan oleh manusia-manusia yang mengeluarkan energi secara terlihat kasat mata. Kita melihat orang menangis, dia mengeluarkan energi. Disitulah emosi itu ada, disitulah rasa itu ada. Tetapi rasa itu bisa ditarik ke dalam diri kita masing-masing. Sebagai manusia, kita punya rasa kemanusiaan. Nah, rasa kemanusiaan itu yang lalu bisa menentukan kita apakah foto yang kita lihat punya emosi atau enggak. Ini foto ini aku ambil ketika masih zaman bukan ganjil genap, tapi di Sudirman Tamrin itu ada 3-in-1. Kalau kita paham konteksnya, lalu ibu ini menawarkan jasa untuk ikut agar mobil bisa lewat Sudirman Tamrin dengan menggendong anaknya dalam situasi hujan. Nah, foto ini berbeda dengan foto sebelumnya. Ketika kita melihat foto ini, maka kita tahu bahwa Bapak yang di tengah itu mengeluarkan energi, tertawa. Di situ rasa foto ini keluar. Tetapi di foto ini, anak kecil ini tidak mengeluarkan emosi sama sekali. Bahkan dia tertidur. Yang bisa memantik rasa adalah kita sebagai fotografer menangkap atau merasakan bahwa
seharusnya ibu ini tidak mengajak anaknya untuk mencari uang. Gitu. Rasa iba yang ada di dalam diri kita itu yang membuat foto ini menjadi punya energi. Gitu. Nah, ini sama seperti foto yang pertama. Rasa di dalam foto tidak melulu dihasilkan oleh manusia. 90% foto dengan manusia akan lebih mengeluarkan rasa di dalamnya dengan catatan sendiri. Tetapi 10% adalah hal-hal di mana manusia di dalamnya tidak dominan. Rasa dikeluarkan dari emosi. Gitu. Api di sana adalah emosi, rasa panas. Disitulah rasa itu keluar. Gitu. Apakah cuma manusia? Dalam frame ini, tanpa manusia, foto ini punya rasa. Energi panas, lalu bertemu dengan energi dingin dari air, bisa menciptakan rasa. Tetapi hal ini berkaitan erat dengan hal teknis. Kita harus bisa membuat semprotan air ini menjadi freeze atau sangat nyata, baru kita bisa menangkap ada rasa di dalam foto ini. Ini berkaitan dengan hal teknis. Kalau kita tidak cukup menguasai teknis, maka akan susah menampilkan rasa seperti yang kita lihat ke dalam kamera. Sama seperti ini. Rasa ini ditimbulkan oleh lontaran bom asap yang ditembakkan dari senapan. Tetapi yang harus kita ingat bahwa setiap bidang yang mengeluarkan rasa itu harus menjadi dominan di dalam frame. Maksudnya dominan di dalam frame, iya, dia harus menjadi satu-satunya bidang atau satu-satunya hal yang menarik mata kita untuk melihatnya. Di sini kita harus paham soal psikologi warna. Secara mudah, warna putih itu adalah warna yang paling menarik mata untuk melihat. Apapun itu. Dalam sebuah bidang kotak, ketika ada warna putih, maka mata kita akan lari ke sana pertama kali. Walaupun di situ ada api, yang paling menarik kita adalah warna putih. Jadi, lontaran gas asap ini tidak akan menjadi dominan ketika belakangnya bukan asap hitam. Ketika belakangnya awan putih atau awan biru, maka lontaran bom asap ini menjadi tidak begitu terlihat. Ketika dia tidak nyata terlihat, maka dia tidak menjadi dominan. Ketika tidak dominan, rasa itu tidak keluar. Seperti aku bilang di atas, rasa juga bisa keluar di dalam tumbuhan atau hewan. Apakah kesedihan anjing itu terlihat? Aku nggak tahu, gitu. Masing-masing orang bisa mempunyai persepsi yang lain, gitu. Tetapi dari latihanku
menangkap rasa, aku cuma merasa bahwa anjing itu sedang sedih. Lebih dominan karena anjing itu berwarna putih dikurung dalam kandang warna kuning. Jadi mata kita atau siapapun yang melihat akan lari ke sana. Ada benda putih di dalam background kuning, di dalam kandang kuning. Gitu. Ya, memang anjing ini tidak terus-menerus beraksi seperti sedih. Tapi dia punya banyak tingkah, tetapi tergantung kita ketika menangkapnya, apa yang ingin kita tangkap, gitu. Kalau dalam sebuah konteks peristiwa atau cerita, kita membutuhkan rasa apa dalam foto, maka kita bisa menunggu dia untuk misalnya ketika dia terlihat sedih, baru kita bilang itu dia punyaku yang akan melengkapi cerita ini. Saat itu kita harus memotretnya. Jadi rasa itu harus ditunggu untuk difoto. Dalam foto ini apa yang kalian lihat? Gitu. Ketika ada warna merah sebagai background, apa yang kalian rasakan? Ayo, aku ingin beberapa orang menulis apa yang kalian rasakan melihat foto ini. Ayo teman-teman, apa nih yang dirasakan dalam foto ini nih? Ini aku boleh nyebutin juga nggak, Mas? Oh, boleh aja. Ya. Bisa di chat kan? Chatnya ada nggak ya? Oh, ada kan? Ada. Oke, siap, Mas. Jadi ini ada beberapa warna, gitu kan? Apa yang kalian lihat di sini? Apa yang keluar dari warna-warna ini? Gitu. Kalau menangkap manusia, maka akan mudah. Tetapi ini soal permainan warna. Ini soal melihat warna. Ada yang sendu, ada yang sunyi, lalu apalagi? Rasa itu juga ditimbulkan oleh warna. Warna itu mengeluarkan efek psikologis buat yang melihatnya. Gitu. Wah, cakep, banyak nih, ada banyak nih. Ada sendu, ada sunyi, warna merah melambangkan keberanian atau semangat, penyesalan, mencekam, energi, foto, timekeeper, fotonya seolah-olah menandakan keterburu-buruan mengejar waktu. Foto tersebut saya merasakan sebuah emosi dari warna merah dari langit tersebut. Di sisi lain saya melihat warna hijau, ada rasa sendu bercampur dengan warna kabur dari motor yang merah.
lelah, kesedihan, temaram, duka. Oke, banyak banget. Terima kasih. Oh iya, Mas kita tuh. Suruh ngambil itu ada serok tuh. Itu ikan kita tuh. Pakai serok kan. Bisa. Oke. Kenapa semua orang ingin pergi keluar kota ketika dia merasa suntuk karena dia melihat warna hijau? Kenapa? Jadi apa yang dicari? Warna hijau itu berkesan dingin, adem bukan dingin. Teduh, sendu boleh ya, tadi siapa yang nyebut sendu? Nah, terima kasih untuk yang menjawab. Jadi warna-warna itu mengeluarkan emosinya sendiri. Warna merah itu adalah identik dengan emosi marah atau semangat, betul tadi warna merah itu energinya paling besar, jadi dia bisa orang yang melihat warna merah itu lalu rasanya jadi hangat, gitu. Panas, hangat. Nah, hal-hal kayak gitu harus kita pahami sebagai fotografer, karena warna-warna itu mengeluarkan emosi dalam foto kita. Emosi selain dikeluarkan oleh manusia, hewan, juga oleh warna-warna yang kita tangkap dalam kamera. Seperti di sini. Kebetulan ini ada banyak warna, ada merah, ada hijau, ada biru. Gitu. Ini memancarkan emosi yang bercampur aduk. Oke, bagaimana membuatnya? Membuat apa? Membuat foto kita punya rasa, punya jiwa, punya emosi. Foto akan menarik kalau dalam foto itu ada jiwanya. Seperti apa sih jiwa dalam foto? Seperti ini misalnya. Atau coba kalau kita blow up besar. Apa yang kalian lihat di sana? Ada yang mau menulis di chatting? Coba apa yang kalian tangkap? Melihat rasa itu melihat detail dalam sebuah foto. Dan tidak semua hal di dalam foto mengeluarkan rasa. Ketika kita tahu ada bagian yang mempunyai emosi, maka kita harus menjadikan dia fokus kita. Gitu. Udah ada yang aku belum lihat di chat. Sudah ada nih Mas, beberapa ada yang bilang merasa heran, kesedihan, tangguh, ada juga bilang lelah nih Mas.
ada yang bingung juga gitu. Iya. Ya, terima kasih untuk timekeeper. Siapa sih timekeeper nih namanya? Jawaban kamu cakep. Itu namanya Siva, Mas. Oh, Siva. Iya, Siva. Oke. Iya, jadi salah satu kunci dari membuat foto yang ada rasanya, kita harus sering melihat foto dan lalu melihat detailnya dan menangkap kesan apa yang ada di dalam foto itu. Gitu. Ketika kita terbiasa melihat foto dengan emosi dan kita bisa menangkapnya, lalu ketika kita memotret, kita akan melihat hal-hal secara detail yang mungkin terlewat oleh orang lain. Oh, ini Rizky Marsha. Pekerjaan yang berat membuat dia tangguh. Oke. Lelah, bingung, Octaviansyah. Oh, ada dua yang lelah. Windy. Octaviansyah lelah. Timekeeper lelah. Rasa heran. Iya. Dede Putri lelah. Oke, kalian pengamat yang baik dan ya kita sebagai sesama fotografer kita ternyata punya punya selera yang sama dalam arti apa yang kalian bilang atau kalian nyatakan dalam chatting itu betul, gitu. Bahwa mata ini terlihat lelah. Gitu. Nah, bagaimana sih membuat hal-hal kayak begini? Kita bisa membuat hal atau foto-foto seperti ini kalau kita biasa mengamati hal-hal detail dan menangkap apa yang terpancar dari situ. Gitu. Jadi memang kita harus sengaja melihat detail dari foto-foto yang ada di dalam viewfinder kita. Aku berani bilang 90% kalau kalian memotret dari screen, maka kalian tidak akan bisa menangkap hal-hal detail seperti ini. Gitu. Kalian bisa melihat momennya, tetapi kalian tidak bisa menangkap satu persatu mana yang mengeluarkan detail paling kuat. Jadi bagaimana membuatnya? Yang pertama adalah ketika memotret, kalian harus memakai viewfinder. Kenapa? Karena dengan memakai viewfinder, kita membuang hal-hal yang semestinya memang tidak kita lihat, atau hal-hal yang tidak ada di dalam hasil foto kita. Ketika tidak ada hal-hal yang di luar frame kita, maka kita bisa berkonsentrasi pada apa yang terlihat dalam viewfinder kamera. Bagaimana membuatnya? Pertama, secara teknis harus pakai viewfinder. Karena emosi, karena rasa, itu bisa dilihat ketika kita bisa melihat bagian-bagian detail dari scene yang ada di dalam kamera kita.
Yang kedua, bagaimana membuatnya? Yang kedua adalah kita harus mengembalikan atau memakai rasa kemanusiaan di diri kita untuk menangkap emosi atau rasa yang dikeluarkan oleh orang yang kita lihat yang akan kita foto. Gitu. Kita harus tahu, seperti ibu ini, dia tersenyum, maka ketika kita bisa menangkapnya, lalu kita bilang, itu harus aku foto. Keputusan itu dari kita. Gitu. Ibu ini mengeluarkan senyum persahabatan. Ibu ini membuka dirinya kepada siapapun yang datang kepadanya. Gitu. Hal ini atau scene-scene seperti ini, sebelum memotretnya kita harus sadar bahwa itu ada di depan kita. Gitu. Jadi yang kedua, kita harus dengan sadar mengeluarkan rasa kemanusiaan di dalam diri kita untuk menangkap orang-orang yang mengeluarkan emosi yang ada di depan kita. Yang ketiga, kita harus membuat subjek yang mengeluarkan rasa itu menjadi bagian foto yang dominan dalam foto kita. Ya, contohnya kayak frame di depan ini. Kebetulan background-nya berwarna abu-abu. Putih ke hitam ke abu-abu. Kebetulan ibu ini pakai pakaian berwarna-warni dengan hijab warna merah, marun. Dan warna itu menjadi daya tarik mata semua orang yang melihatnya. Ketika dia tersenyum, maka kita yang melihat frame besar ini akan lari ke arah ibu itu. Jadi secara teknis, kita harus menjadikan orang-orang yang mengeluarkan emosi itu menjadi daya tarik utama, point of interest dalam foto kita. Nah, kalau ini berkaitan dengan teknis. Tapi sebelum kita sadar kita akan mempergunakan teknis itu, hati kita udah tahu bahwa oh ini yang mengeluarkan rasa, ini yang harus aku tangkap. Gitu. Hanya tiga hal ini yang harus kalian perhatikan. Gitu. Yang pertama, aku ulangi, adalah kalian harus memotret memakai viewfinder. Kenapa? Karena kalian dengan memakai viewfinder bisa melihat detail dari scene yang ada di dalam kamera kita. Detail. Kita melihat detail. Kita memilih detail. Yang kedua, kita memakai rasa kemanusiaan kita untuk bisa menangkap emosi dari orang-orang yang ada di dalam scene kamera kita. Yang ketiga, menjadikan orang-orang tadi sebagai benda dominan di dalam foto kita. Point of interest. Ya, cuman 3 itu, bagaimana membuatnya? Gampang kan?
Oke, sebelum aku lanjut sampai di sini ada pertanyaan? Baik, tadi mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan, bisa langsung ditanyakan, baik itu on mic, bisa on mic, atau mungkin by chat kayak gitu. Kalau bisa on mic sih, biar ada interaksi kayak gitu. Ya, dipersilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Kalau belum ada, aku mau lanjutkan materinya. Nah, ada nih Mas, pertanyaan Mas dari Dade Putri Aisyah tentang, saya bacakan kali Mas ya untuk pertanyaan. Boleh. Mas, saya ingin bertanya terkait caranya menyampaikan rasa dalam sebuah foto yang abstrak. Nah, gimana tuh Mas? Foto yang abstrak. Foto abstrak. Kalau kita ingin menyampaikan rasa dalam foto abstrak, lalu kita harus sangat paham akan psikologi warna. Gitu. Sama seperti foto merah, hijau, biru tadi. Kalau kalian paham psikologi warna yang berpengaruh terhadap manusia, maka kalian bisa menciptakan foto yang mempunyai rasa secara abstrak. Gitu. Kalian harus paham, misalnya kalian memakai hitam putih, lalu kalian harus paham di antara hitam, warna hitam dan warna putih itu ada ribuan skala warna, dari putih ke abu-abu, ribuan skala untuk lari ke hitam. Gitu. Kalau kalian ingin membuat foto dengan kesan misterius atau menakutkan, maka background hitam atau abu-abu yang ke arah hitam harus menjadi dominan di dalam foto kalian. Gitu. Kalau kalian ingin menimbulkan rasa ringan, maka background-nya adalah abu-abu yang ke arah putih. Itu kalau hitam putih. Kalau warna, kalau kalian ingin mengeluarkan kemarahan atau semangat, warna merah harus dominan. Sebaliknya, kalau kalian ingin mengeluarkan warna dingin, adem, tentram di mata, maka range hijau adalah harus dominan dalam warna foto-foto abstrak kalian. Ketika dalam foto abstrak, maka warna menjadi atau punya peran yang sangat penting. Gitu. Tanpa memiliki atau tanpa mengetahui psikologi warna, maka akan sangat susah menciptakan foto abstrak yang menyampaikan rasa. Berarti harus tahu betul tentang warna Mas ya, kalau seandainya kita ke abstrak foto kayak gitu. Untuk ngasih Mas istilahnya, ngasih arti lah di setiap foto, di foto abstrak kayak gitu Mas ya. Iya. Ini ada lagi nih Mas pertanyaan dari PRTMDM. Ini boleh saya langsung tanyakan saja Mas? Langsung saya sampaikan? Ya. Ya. Mas, selain teknik komposisi, bagaimana membuat dan memahami tone warna yang punya taste kayak foto-foto Magnum Retouch kayak gitu, gimana tuh Mas? Oke. Magnum dan Retouch. Ya.
Kalian setelah 3 tingkat hal yang saya bilang tadi, ada sebuah hal ketika kalian udah menangkap rasa, lalu kalian menjadikan itu dominan, lalu kalian membutuhkan sebuah tingkat penguasaan teknis yang cukup tinggi untuk menghasilkan foto-foto yang mempunyai taste atau tone warna yang banyak dipakai oleh fotografer Magnum atau Reuters. Nah, foto-foto itu minimal harus punya 3 layer. Layer pertama adalah layer depan, layer kedua adalah layer point of interest-nya, dan layer ketiga adalah layer background. Itu bisa tercipta kalau kalian memakai lensa yang cukup bagus, bukan kamera ya, lensa dengan bukaan 1,4, dan lalu kalian harus memilih diafragma paling besar 2, kalau bisa 1,4, untuk menciptakan ruang tajam yang sangat sempit. Dan benda atau orang yang mengeluarkan emosi dalam foto itu yang menjadi point of interest harus menjadi titik utama satu-satunya di mana dia harus fokus. Foreground menjadi hal penting, background menjadi hal penting, gitu. Aku kasih contoh, mana ya materiku ya. Oke. Reuters maupun Magnum sering memakai foto seperti begini. Dia punya foreground di depan, nggak fokus, lalu point of interest-nya di tengah fokus, dan di belakang sebagai background yang tidak fokus, gitu. Atau dalam foto ini bagian yang dominan adalah yang fokus. Dan kalau kalian tidak punya foreground yang cukup kuat seperti ini, maka kalian tidak bisa menciptakan tone atau foto-foto seperti yang biasa dipakai Magnum atau Reuters. Kuncinya ada di lensa dengan bukaan atau f 1,4, 2, maksimal 2,8 untuk lensa tele. Gitu. Kuncinya ada di alat, tetapi bukan kamera, tetapi kuncinya ada di lensanya. Gitu kira-kira. Dan menangkap hal seperti ini cukup susah karena kalian harus melakukannya dengan intens. Memotret sampai kalian menemukan hal yang kalian cari secara teknis untuk menangkap hal-hal yang
kalian inginkan. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Baik, terima kasih Mas. Bagaimana untuk yang bertanya tadi dari Mas PRTMDM, sudah jelas ya untuk jawabannya. Ini ada lagi nih Mas pertanyaannya. Apa kita lanjut dulu atau langsung saja pertanyaan kita boleh, jawab? pertanyaan boleh. Baik. Selanjutnya ini dari Putri Setiarini. Izinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Setiarini. Saya ingin bertanya untuk menghasilkan sebuah rasa pada misal asap ataupun yang terjadi secara alami. Adakah teknik khusus ataukah hanya melihat situasi dan kondisi pada saat mengambil gambar sekian? Terima kasih. Oke. Jadi ini lebih ke asap atau sesuatu yang terjadi secara alami nih Mas, tuh gimana tuh Mas? Ya, oke. Oke, kita ke asap ya. Ini aku udah share screen belum ya? Screen-nya apa sekarang? Belum Mas, belum. Belum ya? Belum ini. Nah, Oke. sudah Mas. Nah. Oke. Ada dua contoh ya. Gini, ada dua contoh. Nah, oke. Kalau kalian memakai ketika ada seperti ini, lalu kalian memakai kamera dengan mode auto atau program, maka kalian tidak akan bisa menangkap hal seperti ini. Gitu. Kalian harus memakai mode manual. Untuk menangkap asap hitam akan tetap hitam di dalam kamera kalian. Atau hal kayak gini. Ketika kalian memakai mode auto, maka kalian tidak akan bisa menampilkan foto seperti ini. Bagaimana caranya? Kalian harus memakai mode manual. Gitu. ISO kalian pilih sendiri, tentukan sendiri. Lalu kalian bisa memanfaatkan mode priority diafragma atau priority speed sama aja. Tetapi ketika kalian memakai mode auto, terus biasanya di situ akan terbaca kan. Misalnya ketika kalian pakai mode auto, misalnya kalian memotret seperti ini, akan keluar misalnya F-nya 8, lalu speed-nya 1/1000 gitu. Misalnya keluar kayak gitu. Kalau kalian foto, maka asap hitam ini akan menjadi lebih putih di dalam kamera kalian. Kenapa? Karena ketika kalian memakai metering yang biasanya itu rata-rata, dia akan menghitung semua yang itu, lalu membuatnya rata-rata, dan akan menampilkan menjadi lebih terang, karena dia biasanya dalam algoritma kamera itu, foto itu akan dibuat menjadi seperti apa yang kita lihat. Maksudnya apa yang kita lihat adalah dia akan membuat rata-rata penghitungan. Jadi misalnya frame ini banyak gelapnya, lalu sama dia akan dinaikkan supaya menjadi lebih terang. Gitu. Itu algoritma kamera seperti itu.
Jadi ketika kalian memotret pakai auto, rata-rata untuk menangkap hal seperti ini kalian harus menurunkan settingan kamera menjadi -3. Artinya misalnya dalam kamera ini kalau kalian pakai auto itu dengan ISO yang tidak diganti-ganti ya. Gitu. Misalnya ISO-nya 400 lah atau 200. Misalnya ini diafragmanya 5,6, speed-nya 1000, maka diafragmanya harus kalian tambah menjadi 5,6 ke 8, 11 ke 16. Jadi kalian harus tingkatkan, harus naikkan supaya lubang diafragmanya makin kecil. Sehingga foto yang sinarnya masuk makin sedikit, jadi dia menjadi lebih gelap. Dengan lebih gelap, maka warna gelap yang ditimbulkan oleh asap pembakaran ini menjadi lebih pekat seperti yang sesungguhnya kita lihat. Gitu. Semoga bisa menangkap apa yang aku jelaskan. Baik, Nah, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mas. Jadi itu tadi jawaban dari Mas Beawi Harta terkait pertanyaan dari Putri Setiarini. Terima kasih untuk pertanyaannya juga. Ini ada lagi nih Mas, pertanyaan terakhir untuk materi yang tadi yang sampaikan. Iya. Halo, halo. Ya, maaf Mas, tadi ada gangguan jaringan. Oh, Bagaimana nggak Mas? apa-apa. Ya, silakan. Lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Baik, kan tadi saya reconnecting, jadi untuk chat room-nya pada hilang, mungkin akan dibacakan oleh Saudari Alia. Minta tolong. Untuk pertanyaan dari Nanda Saputra, izin bertanya, untuk mendapatkan rasa dalam sebuah foto, apakah lebih baik mencari momen atau menciptakan momen? Mencari momen atau menciptakan momen. Kalau menciptakan artinya kita create ya. Kalau aku lebih baik mencari momen atau menunggu momen. Karena momen ketika kita menunggu momen, maka biasanya emosi yang keluar itu menjadi lebih wajar. Lebih wajar, dan ketika itu berjalan lebih wajar, emosi yang tersampaikan itu biasanya jauh lebih baik. Gitu. Lalu mencari momen atau menunggu momen itu adalah soal kesabaran aja. Kesabaran melihat di balik viewfinder. Ketika dia mengeluarkan emosi atau ketika dia melakukan sesuatu, ya itu oke, gitu. Gitu kira-kira Mbak. Baik, terima kasih Mas untuk tadi jawabannya. Semoga terjawab ya tadi dari siapa tadi, Kananda ya? Kananda. Baik. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir terkait apa materi yang disampaikan Mas tadi. Mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya Mas, jika ada. Oke. Baik. Ya. Menciptakan rasa
itu kita biasanya mencari momen atau menunggu momen. Nah, ada sesuatu yang agak susah ketika kita mencari rasa, mencari momen dalam sebuah kejadian, misalnya bencana alam. Atau bukan hanya bencana alam, banyak hal-hal kejadian yang ketika lalu ada scene bagus, lalu kita memotret, dan hasilnya tidak seperti yang kita harap, karena yang agak susah itu adalah menyisihkan emosi kita sebagai fotografer dari kejadian yang sedang berlangsung. Gitu. Contohnya ini misalnya. Ini kejadian 2004 di kejadian tsunami tahun 2004 di Banda Aceh. Ini adalah jalan yang menghubungkan kota Loknga sama Banda Aceh. Gitu. Nah, bencana ini sangat dahsyat, sehingga kita sebagai fotografer atau saya sangat terpengaruh emosinya oleh hal-hal yang luar biasa. Gitu. Nah, yang susah memotret hal seperti ini adalah seringkali emosi kita sebagai fotografer masuk di dalamnya. Gitu. Kejadiannya bagus, misalnya, wah cakep, gitu. Ketika kita merasa kejadiannya itu luar biasa, emosi kita itu udah keluar. Ketika emosi keluar, lalu kita melihat hal-hal yang seharusnya bagus, itu ketika tertangkap dengan kamera, menjadi tidak bagus karena kita ketika memotret itu dipengaruhi emosi yang apa istilahnya, yang membuncah. Sebuah kejadian nyata itu adalah gabungan dari scene yang sangat besar, suara angin, benda-benda bergerak, yang kemudian hal-hal itu semua yang kita tangkap dengan indera kita, mata, indera penciuman, indera telinga, itu harus kita jadikan dalam bentuk 2 dimensi, gitu. Jadi kayak suara mengerang itu nggak bisa kita masukkan dalam foto. Suara angin nggak bisa kita masukkan dalam foto. Lalu ketika kita sudah terpengaruh emosi kita oleh sesuatu yang luar biasa, dan kita misalnya ikut marah atau ikut sedih, maka kita akan susah menciptakan sebuah foto, kasihkan sebuah hal kepada orang lain yang tidak ada di situ. Contohnya ketika aku ke tsunami, aku melihat semua kekacauan di dalam tsunami. Banyak mayat bergelimpangan, banyak gedung rusak, banyak rumah roboh, banyak jalan rusak, banyak orang mengerang-erang, banyak mayat, banyak orang jalan kaki cari makanan. Semua itu ada di dalam otak. Dan itu membuat emosinya demikian tinggi. Nah, ketika emosi fotografer demikian tinggi, dia tidak bisa lagi memilah mana yang harus masuk di dalam frame, mana yang enggak. Yang harus diingat adalah bentuk nyata yang kita lihat itu harus kita jadikan dalam bentuk 2 dimensi. Otomatis untuk memindahkan hal yang sesungguhnya 3 dimensi dalam 2 dimensi itu dibutuhkan sebuah pemahaman ketika jadi bentuk 2 dimensi, apakah foto ini bisa cukup berbicara. Gitu. Contohnya ini,
Ini orang-orang ini berjalan kaki dari luar kota menuju Banda Aceh 3 hari setelah tsunami. Kenapa mereka jalan kaki ke kota? Karena mereka mencari makanan. Gitu. Jadi paling tidak ada 2 hal yang harus ditangkap dalam cerita ini. Ketika melihat scene seperti ini, yang pertama adalah orang-orang yang berjalan menuju kota. Yang kedua, untuk menunjukkan tsunami, kita harus sadar menunjukkan kerusakan yang ada di sana. Gitu. Jadi ada 2 hal yang harus kita tangkap. Yang pertama adalah orang-orang berjalan kaki, yang ketiga adalah bagian dari bumi yang rusak karena bencana itu. Untuk menciptakan hal seperti itu, kita harus menekan emosi, lalu berkomunikasi dengan diri sendiri, apa yang harus kita tampilkan dalam foto. Baru kita memilih scene-nya. Oh, oke. Aku harus memotret orang jalan kaki. Yang kedua, aku harus memotret ada bagian bumi yang rusak secara signifikan, menjadi dominan di dalam frame. Ketika kita udah tahu apa yang kita mau, maka akan lebih mudah buat kita untuk menuntun mencari foto seperti apa yang kita mau. Gitu. Biasanya hal-hal itu ditutupi oleh emosi. Nah, dalam hal ini, maka aku dengan sadar memilih satu orang-orang yang berjalan kaki ke kota Banda Aceh. Yang kedua, ada bagian yang rusak sangat masif masuk di dalam foto. Jadi scene ini dicari dan scene ini ditunggu, gitu. Oke, udah ketemu tempatnya, ada bagian yang rusak. Nah, tapi siapa yang harus dominan di dalam frame? Itu kita yang harus menunggu. Oh, itu. Misalnya, kalau aku akan menentukan harus ada perempuan, harus ada anak-anak. Jadi, aku mencari sebuah rombongan yang ada anak-anak dan ada perempuannya. Terus kita melihat detail lagi, oh oke. Harus orang-orang itu harus yang nggak pakai sendal atau sepatu. Untuk menunjukkan begitu dahsyatnya, sehingga mereka harus nggak pakai apa-apa, tapi mereka tetap harus berjalan kaki. Jadi, kita ketika melihat sesuatu, kita harus menekan emosi kita, lalu menyadarkan di otak kita bahwa, oh oke, ini yang paling bagus nih. Oh, atau enggak, nanti itu yang di belakang tuh paling bagus tuh, dia rombongan anak-anak. Misalnya, lalu kelihatan lagi, oh itu, bagus tuh. Dia, ibu itu gendong anak kecilnya. Oh oke, aku ngambil foto itu. Jadi kita ketika akan memotret digerakkan oleh intuisi bahwa kita akan menyampaikan sesuatu dalam bentuk 2 dimensi dalam bidang yang terbatas. Terbatas, maksudnya terbatas bagaimana? Maksudnya begini, yang aku bilang terbatas adalah kita melihat jauh lebih besar scene-nya daripada ini. Tetapi kita harus mengambil satu bagian dan membuang banyak bagian lain yang memang tidak harus ada di dalam foto, karena supaya rasa atau emosi itu bisa tampil lebih kuat.
Bayangkan kalau foto ini misalnya, lalu kita pakai lensa lebar, dia menjadi lebar, ada awannya di sebelah atas, lalu orang-orang ini kelihatan lebih kecil. Dengan begitu lalu kita membuang hal-hal yang seharusnya kita tidak tangkap dan membuang atau menjadikan orang-orang yang menjadi point of interest yang membawa emosi itu fotonya menjadi lebih kecil. Gitu. Jadinya misfokus gitu Mas ya jatuhnya. Bukan misfokus. Jatuhnya adalah foto itu menjadi lebih lebar, lebih luas. Jadi point of interest-nya itu hanya menjadi sebagian kecil saja. Gitu. Oh iya. Dari satu frame yang sangat lebar. Gitu. Contoh lainnya ini. Ketika kita memakai lensa lebar, misalnya 20 mili atau 24 mili, maka kita tidak bisa menjadikan emosi itu menjadi sebuah daya tarik utama dalam foto kita. Bayangkan kalau anak ini jalan kaki pada frame yang tadi. Yang ini misalnya. Anak itu jalan kaki di sini. Maka bagian yang luka, misalnya anak yang pakai topi, maka mukanya yang berdarah-darah itu menjadi bagian yang sangat kecil dari keseluruhan frame. Emosinya, rasanya akan jauh lebih dominan dan lebih kuat ketika dia menjadi foto ini. Gitu. Ketika kita sadar ada satu bagian yang sangat kuat, maka kita harus dengan sadar memilih lensa dan menjadikan hal yang mengeluarkan emosi itu menjadi dominan dalam frame kita. Kira-kira kayak begitu. Jadi emosi itu dikeluarkan oleh fotografernya. Ketika fotografernya sadar bahwa emosinya itu harus tampil lebih kuat, lalu kita masuk ke bagian teknis. Memilih lensa, memakai diafragma, adalah pilihan yang harus segera kita ambil untuk menangkap momen emosional itu agar menjadi bagian yang dominan dalam frame kita. Oke. Ketika kita melihat kejadian seperti ini, lalu yang akan menguasai kita adalah rasa emosional. Wah gila tuh anak-anak jalan di jembatan yang udah patah gitu. Wah seru ini, seru. Nah, emosi itu akan menguasai kita seperti itu. Dan kita akan motret. Oh, ceret. Itu yang banyak terjadi. Lalu apa yang terjadi? Foto yang ditampilkan tidak maksimal. Foto yang ditampilkan tidak akan mengeluarkan realita yang seperti kita lihat dalam mata kita. Ketika mata kita melihat, maka sebetulnya kita bisa melihat hal-hal selain ini.
di sebelah kiri ada apa, di atas frame ini ada apa, di sebelah kanan frame ini ada apa. Ketika kita melihat hal yang seperti ini, yang harus kita pikir adalah bagaimana menjadikan anak-anak yang menyeberang itu menjadi dominan dalam foto kita. Yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar bagaimana komposisi bekerja gitu. Ingat, foto itu sangat dipengaruhi oleh komposisi. Kenapa? Karena komposisi itu adalah pembagian bidang yang mempermudah manusia melihat sebuah foto. Mempermudah, iya. Jadi ketika melihat sesuatu, ketika akan memotret, kita harus selalu memikirkan komposisinya. Ada bagian dari bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi yang memakai visual. Itu fungsi utamanya. Nah, bahasa komunikasi secara visual, lalu dia tidak bisa lepas dari teori komposisi. Nah, hal-hal seperti itu tidak akan terpikir ketika fotografernya ketika melihat sesuatu yang sangat menarik seperti ini, lalu ketika kita lihat sesuatu yang menarik, lalu kita emosional, wah ini bagus nih, wah ini serem. Aku harus motret. Itu banyak sekali terjadi. Makanya ketika melihat sesuatu yang menarik seperti ini, yang harus kita pikir adalah bagaimana agar foto itu tampil, misalnya seserem aslinya dengan sebuah visual yang memakai kaidah komposisi sehingga foto itu menjadi mudah dinikmati. Nah, ini soal bahasa visual. Kalau kalian lihat, maka point of interest-nya itu ada di sepertiga bidang yang di depan. Oke. Kita memakai teori rule of third. Oke, terlalu lihat garis jembatan itu, dia lari dari sebelah kiri bawah, lari ke sebelah kanan atas. Kenapa? Dengan bidang dari kiri bawah ke kanan atas, maka dia itu menguasai bidang seluruhnya. Jadi dengan sengaja foto ini saya buat dari kiri bawah, tempat kayu itu, sampai habis di kanan atas. Nih. Dari sini berakhir di kanan atas. Ini adalah teori diagram. Subjeknya menguasai bidang. Yang ketiga, kita harus sadar menunggu momen, mencari momen yang terbaik, sehingga foto kita terasa penuh. Jadi aku bisa memotret anak-anak yang ada di depan itu masih di tengah jembatan, ya kan? Kenapa? Aku memotretnya, tetapi aku tidak memilih untuk menyiarkannya. Kenapa? Karena
kalau kita cermati, anak-anak ini udah ada di sisi sebelah kiri, artinya sudah mau sampai, ya kan? Tetapi masih ada lagi anak-anak di bagian belakang yang baru ada sebelum di tengah jembatan. Jadi yang melihat foto ini bisa merasakan apa yang sudah dilakukan anak-anak di bagian depan dan apa yang akan dilakukan oleh anak-anak itu yang ada di bagian belakang. Mereka juga akan berjalan di jembatan itu sejauh anak-anak yang di depan. Dengan begitu foto ini menjadi penuh. Kita melihat sesuatu dan kita lalu bisa mengimajinasikannya di dalam pikiran kita, anak-anak yang di bagian belakang itu akan sampai di depan juga. Ya, ini penutupnya. Foto bisa punya rasa kalau kita punya pendekatan personal ketika membuatnya. Apa maksudnya pendekatan personal? Pendekatan personal adalah ketika foto itu relate dengan diri kita sendiri. Misalnya seperti kita pernah melakukannya, atau orang-orang terdekat kita pernah melakukannya dan kita merasakan seperti itu. Oke. Contohnya ini. Kenapa aku bisa memikirkan detail foto ini adalah karena aku berpikir bagaimana seandainya yang di jembatan itu anakku. Gitu. Aku nggak mau anakku menghadapi situasi seperti ini, tapi seandainya yang di jalan di situ anakku, bagaimana? Apa yang aku rasakan sebagai seorang bapak? Nah, aku cuma bilang, aku nggak mau anakku berjalan di jembatan seperti ini, atau merasakan seperti yang mereka rasakan. Jadi apa? Oh, aku harus membuat foto sebaik-baiknya agar dia terlihat seperti suasananya yang membahayakan. Maka aku memasukkan sungai di bawahnya, maka aku memasukkan orang di belakangnya. Sehingga ketika foto ini jadi dan keluar, itu akan menggugah banyak orang. Kenapa aku ingin menggugah banyak orang dengan foto ini? Supaya jembatan itu cepat diperbaiki. Sehingga anakku tidak harus lagi berjalan di jembatan yang seperti itu. Seperti ini, rasa ini sangat relate dengan aku. Gitu. Foto ini sangat relate dengan aku. Gitu. Kita harus mengambil bagian personal di dalam scene yang kita lihat kalau kita ingin membuatnya foto itu mempunyai rasa. Dan itu harus kita sadari ketika kita membuat fotonya. Gitu. Ya, sekian dari aku. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi aku minta break 2 menit. Aku mau ngambil minum.
Baik, Mas. Ya, jadi itu tadi teman-teman untuk beberapa pembahasan materi yang disampaikan oleh Mas Bea. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi-materinya, langsung saja bisa on mic maupun langsung di kolom chat kayak gitu, diketik aja di kolom chat. Kami beri 3 penanya dahulu untuk sesi kali ini. Untuk pertanyaannya kami persilahkan. Bagi yang mau on mic boleh raise hand dulu ya teman-teman. Dan bagi yang ingin bertanya langsung di kolom chat, boleh langsung saja diketik. Terima kasih. Oke. Oke, maaf. Ya. Ada pertanyaan? Ada Mas, saya mau nanya nih. Boleh lah. Baik, silakan Mas. Saya Aryo Mas dari Snap juga mau menanyakan. Dalam kehidupan Mas Bea tuh pernah nggak sih motret sampai benar-benar emosional dan mengeluarkan air mata gitu sampai kita mau menolong si korban kan? Dari tadi kan yang saya perhatikan kan ada beberapa foto korban kan, kayak korban anak yang tadi kan, korban bencana alam sampai dan sebagainya gitu. Itu pernah nggak sih Mas? Saya pengen tahu aja ceritanya apa gimananya. Pernah sih, pernah. Dan sering kali kejadian. Dan emosional itu sering kali datang, tapi aku balikin lagi gitu. Sehingga memang kadang-kadang suka keluar pertanyaan dari dalam diriku sendiri, aku motret apa nolong ya gitu. Tapi selalu jawaban yang pertama adalah tetap motret gitu. Kenapa? Ya karena fungsiku itu. Aku seorang wartawan foto, tugasnya adalah mengkomunikasikan hal-hal yang harus dikomunikasikan kepada orang-orang yang tidak ada di situ. Nah, ketika aku motret, aku harus membuat foto seperti aslinya, mengeluarkan hal-hal yang tidak ada di situ, agar foto-foto yang harus menjadi dominan, itu tetap bisa tampil dominan. Jadi gini, misalnya kayak anak yang mukanya luka-luka dan makan permen. Dia tidur, dia itu adalah satu di antara kira-kira ada 50 pasien korban tsunami yang tidur di luar rumah sakit gitu. Aku udah mengambil scene yang ini scene orang sakit massal. Tetapi yang harus diingat adalah koran atau gadget itu tampilannya terbatas. Gede halaman gadget itu paling segini. Jadi aku harus membuat foto yang cukup menggugah. Ketika tampil di situ, lalu orang akan setengahnya kaget gitu. Oh, korban tsunami itu sampai kayak gini. Sehingga orang akan tergugah. Aku harus menolong mereka.
Nah, fungsiku di situ. Oh. Jadi aku bilang, enggak, aku tugasku memotret dan mengabarkan hal seperti ini. Supaya ada banyak orang melihat, supaya ada banyak orang menolong. Kalau aku melihat lalu aku menolong, yang menolong cuma aku aja sendiri. Tapi ketika foto itu ada di mana-mana, lalu akan lebih banyak orang yang datang untuk menolong. Nah, foto anak luka itu sebetulnya aku tidak sampai hati mengambilnya. Jadi aku udah mengambil scene orang-orang di rumah sakit di luar itu tergeletak di tempat tidur sementara drug bar gitu. Terus aku mencari sebuah bagian detail dan aku melihat anak kecil itu lalu aku bidik pakai lensa teleku. Tapi aku nggak bisa memotretnya. Buat aku merasa bersalah karena aku nggak membantu apa-apa. Terus tapi kemudian aku ingat di dalam ranselku itu ada coklat, ada permen gitu. Nah, coklat dan permen itu kemudian aku bagi-bagi. Dan kebetulan anak itu dapat permen gitu. Ketika dia membuka permen itu dengan tersenyum, lalu aku merasa, oh sekarang aku boleh memotretnya. Karena dia sudah tersenyum. Gitu. Jadi ketika aku nggak sampai hati, lalu aku merasa aku harus melakukan sesuatu agar mereka agak senang sedikit dalam situasi yang nggak enak. Gitu. Nah itu kompromiku. Ketika dia, coklat itu aku potek-potek, aku bagi-bagi. Karena aku bawa banyak karena itu sebagai persediaanku beberapa hari, tapi aku habiskan hari itu juga karena aku merasa bersalah, aku motret mereka dalam keadaan tidak menguntungkan, tapi aku harus membagi itu supaya mereka punya rasa senang sedikit aja. Gitu. Ketika anak kecil itu membuka permen dan dia tersenyum, karena dia membayangkan akan merasakan manisnya, itu baru aku merasa, oh aku boleh memotretnya. Gitu. Mungkin kalau itu misalkan salah satu dari banyak pengalamanku yang lain. Iya Mas, mungkin kalau saya kan pernah beberapa kali motret bencana kayak gitu kan. Mungkin kalau memang kita tidak bisa membawa persediaan kayak jajanan atau camilan kayak gitu, mungkin kita bisa menghibur mereka langsung dengan ngobrol. Ya, itu bisa juga kan, bisa Mas? Bisa banget. Bisa banget. Ya, apalagi kan sekarang nih lagi banyak nih Mas tentang kekerasan seksual terhadap anak tuh. Mungkin kan kita untuk mengambil gambar itu kan terbatas karena kan untuk publikasi dari wajah mereka itu kan juga dibatasin tuh Mas. Mungkin itu bisa di-sharing gimana atau apanya gitu Mas. Oke. Kalau masuk dalam ranah kekerasan seksual, aku merasa aku tidak akan pernah mempublikasikan foto-foto korban kekerasan seksual. Aku ingat tahun 98, banyak isu beredar, banyak gadis-gadis Cina diperkosa pada masa kerusuhan itu. Itu isu, tapi santer banget. Dan aku mencarinya. Gitu. Akhirnya aku menemukan lewat LSM mereka punya, dan tapi untuk menemui dia aku melewati beberapa lapisan pagar yang dibuat oleh teman-teman LSM itu agar si cewek itu tetap safety lah, tetap aman. Pada hari yang ditentukan ketemu sama dia, akhirnya hal itu dibatalkan karena teman-teman LSM menganggap hari itu masih sangat berbahaya. Jadi aku nunggu nih. Nah, aku nunggu seminggu, akhirnya pada minggu kedua
perempuan yang diperkosa itu, gadis Cina itu meninggal karena dibunuh, gitu. Aku cuman ngasih ilustrasi begini. Ketika zaman reformasi, Jakarta itu seperti kota nggak bertuan. Siapapun bisa mati dimanapun dan nggak ada orang yang peduli. Gitu. Itu setelah peristiwa Trisakti selama beberapa bulan seperti itulah Jakarta. Nah, jadi aku nggak bisa bikin cerita itu. Gitu. Dan seandainya pun aku bisa membuatnya sebagai sebuah foto story, aku nggak akan menampilkan wajahnya serta-merta. Kayak gitu. Ya itu aja yang aku pernah punya pengalaman itu. Akhirnya aku membuat cerita lain. Nggak bisa dipungkiri ketika zaman reformasi memang etnis Cina banyak menjadi sasaran kerusuhan. Banyak sekali orang-orang Cina yang lari ke Bali atau ke luar negeri, dan aku sempat mengantarkan temanku ke bandara untuk dia lari ke luar negeri. Gitu. Dan akhirnya aku tidak jadi membuat foto tentang atau foto story tentang korban perkosaan itu, tapi aku membuat cerita yang lain tentang toko-toko orang Cina yang dibakar. Kayak gitu. Terima kasih Mas atas masukannya dan cerita-cerita. Sama-sama Aryo. Baik, terima kasih Bang Aryo untuk pertanyaannya, dan terima kasih juga Mas Bea Wiharta sudah menjelaskan sangat rinci sekali, dan alhamdulillah kita udah sampai pada akhir acara, dan jujur tadi sangat merinding dari yang disampaikan Mas Bea Wiharta ini terkait dengan foto-fotonya yang luar biasa yang menurut saya ya, karena nggak semua orang bisa terjun ke tempat bencana gitu, itu kan butuh butuh persiapan dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Bea Wiharta untuk materi webinarnya. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari Mas Aryo, ditutup sama Bang Aryo. Dan kami ucapkan terima kasih lagi untuk rekan-rekan yang bertanya di sini, dan terima kasih untuk para hadirin yang sudah menyimak dari awal sampai akhir materi. Hari ini semoga kita dapat mendapatkan beberapa materi yang emang bisa kita salurkan kepada orang yang perlu materi kita kayak gitu, dan kita juga harus belajar lebih dalam lagi terkait fotografi tentang rasa dan karsa ini. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan yaitu dapat kita tarik pada webinar kali ini adalah setiap foto memiliki keistimewaannya sendiri, setiap foto memiliki daya tariknya sendiri, dan setiap foto memiliki rasa dan karsanya sendiri. Tergantung bagaimana cara fotografer mendeskripsikan dan menyajikan fotonya dalam sebuah teknik fotografi. Baik, selanjutnya mungkin penyerahan sertifikat kepada yang bertugas. Apakah sudah siap? Baik, penyerahan sertifikat ini untuk Mas Bea Wiharta sebagai simbolis tanda terima kasih kami karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan materinya kepada kami. Baik. Terima kasih atas sertifikatnya, dan jangan lupa memotret.
Siap. Mungkin untuk dokumentasi, boleh izin silakan. komentasi Boleh. untuk Alia dan Mas Bea, boleh saya foto, boleh sebentar. Mas Bea G20 berangkat, Mas? Kayaknya enggak. Oh, Karena aku kan udah pensiun dari Reuters ya. oh, Dan aku cuma memotret untuk aku sendiri. Kalau ada assignment baru aku motret, dan sampai hari ini aku nggak dapat assignment untuk G20. Jadi kayaknya aku nggak motret untuk G20. kemarin ketemu sama Willy saya. Oh iya, Willy yang ganti aku di Reuters. Oh gitu. Ya. Baik, lanjut kita ke dokumentasi. Oke, Untuk penyerahan sertifikat. Oke, untuk ke Alia sama Mas Bea boleh ya aku izin untuk dokumentasi ya. Boleh kayaknya. 1, 2. Oh ya. 1, 2. 1, 2. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bewarta. Semoga ilmu yang disampaikan bisa kami terapkan di pertemuan di acara motret kami atau hunting kami. Baiklah. Amin. Baiklah, saya Wayan Agus Budianto selaku moderator mohon undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Wayan dan juga ya pemateri kita hari ini yang foto-fotonya itu keren-keren banget. Dan selanjutnya yaitu akan ada pengumuman foto terbaik per genre yang sudah ditentukan. Nah, kepada panitia, apakah bisa dimunculkan di layar? Untuk untuk foto terbaik pertama yaitu Usai dari Dade Putri Aisyah. Mas. Dan yang selanjutnya. Aku boleh pamit dulu ya? Iya, silakan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Aku pamit. Semoga berguna. Sukses buat semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Mas Bea. Terima kasih banyak Mas Bea. Yuk. Baik, untuk genre konseptual yaitu Usai dengan judul Usai dari Putri Aisyah. Foto selanjutnya yaitu dengan genre landscape. Baik, bisa kita ulang lagi. Untuk foto selanjutnya yaitu dengan genre landscape dengan judul Sisi Berbeda oleh Adrian
Nah, jadi ini dia sertifikat yang kami berikan kepada Adrian telah menjadi foto terbaik pada pameran Angkatan Muda 29. Baik, foto selanjutnya yaitu dengan konsep, dengan genre human interest, dengan judul Pengaman Malam. Pengaman Malam, Husain Muawiyah. Baik, selamat kepada Kak Husain Muawiyah atas jadi foto terbaik. Baik, foto selanjutnya yaitu street dengan judul Bogor Street Festival Camp Gome sebelum pandemi COVID-19, difoto oleh Idam Wiska Kono. Baik, selamat kepada Kak Idam atas terpilihnya jadi foto terbaik. Sebelumnya aku mau izin ya untuk dokumentasi untuk setiap genre yang sudah dimenangkan. Boleh idam dulu ya, aku dokumentasi. Nanti aku screenshot. Ya, boleh dipin? Jangan Baik, mundur lagi kita ke Bang Husain Muawiyah, kepada Kak Husain dan operator untuk mendokumentasikannya. Oke, sudah ya, terima kasih. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya landscape oleh Adrian. Kepada Kak Adrian, bisa nyalakan kamera dan kepada operator dokumentasi. Oke, boleh next dulu. Adriannya nggak ada ya? Boleh, habis itu Kak Dade. Ada deh.
Oke. Aku izin foto ya. 1, 2. 1, 2. Oke, terima kasih. Baik, bisa dimatikan share screen. Mohon maaf, tadi saya lihat karena jaringan. Baik, kepada seluruh hadirin, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara dalam webinar pameran anggota muda angkatan 29 yang bertemakan rasa dan karsa dengan judul webinar menciptakan rasa dalam sebuah foto. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktunya kepada seluruh hadirin yang telah hadir di webinar kita kali ini. Sebelum kita akhiri webinar ini, kita ada sesi foto. Kepada seluruh hadirin yang telah hadir, bisa dulu dong dinyalain kameranya. Kita dokumentasikan terlebih dahulu.